Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel YouTube saya. Ini channel untuk khusus membahas soal matematika, fisika, kimia tingkat SD, SMP, SMA, dan S1. Silakan kalau ada yang mau request soal apa, kontak saya. Insya Allah nanti akan saya upload. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Terima kasih. Karena faktor negeri kita sedang mengalami pandemi corona, yang tadinya Bapak ada les rumah ke rumah, sekarang beralih beberapa itu menjadi belajar online gitu. Bisa dengan media video call, di contoh WhatsApp atau di Line, bebas ya. Nah, ini karena sifatnya dadakan, banyak yang belum ada persiapan, jadi peralatannya masih sederhana gitu. Insya Allah kedepannya ya ada rezeki diperbaiki lah. Nah, ini contoh Bapak menggunakan tongsis, jadi seperti ini bendanya, tongsis untuk meletakkan kamera. Jadi awalnya pertama pakai tongsis, ini bisa dipanjang pendek ya, besinya seperti antena gitu, antena zaman dulu yang besinya bisa dipanjangkan. Jadi pas menjelaskan soal-soalnya, Bapak nggak perlu memegang kamera gitu. Ini bisa dipanjangkan kurang lebih 1 meter gitu. Nah, ini tinggal dijepit ke ini Bapak pakai tas gitu. Ini ada di atas papan sederhana ya, rancangan karena dadakan, jadi rancangan sendiri, yang alat yang ada aja dipakai gitu. Ini dijepit contoh seperti ini. Nah, sudah terjepit, tinggal kameranya diletakkan di penjepitnya ini gitu. Ini bisa digeser ya, bisa digeser, jadi lebar kameranya diletakkan ke sini gitu. Setelah masuk video call yang dihubungin, Bapak tinggal buat penjelasannya di kertas ini gitu. Jangan lupa ketika video call, kameranya yang disorot ke arah kertas ya. Jadi Bapak menjelaskan di kertas ini gitu, sedangkan siswa juga sama, arahkan kamera ke kertas gitu. Jadi sama-sama bisa melihat pengerjaan di kertas. Bapak menjelaskan di kertas, sedangkan siswa juga mengerjakan soal di kertas, sehingga Bapak bisa mengoreksi satu persatu dari langkah pengerjaan yang dibuat gitu. Nah, ini kalau dengan tongsis. Nah, seiring perkembangan waktu, Bapak beralih ke papan tulis untuk menjelaskannya. Jadi bukan di kertas, karena kertas itu kan medianya terlalu kecil, ruangan yang mau di kotret gitu kan. Sekarang Bapak pakai papan tulis. Ini contoh sederhana ya, pasti sama karena dadakan, alat yang ada dipakailah gitu kan. Ini botol, Bapak isi pasir, botol ukuran 600 ml, jadi biar agak tinggi sedikit gitu. Isi pasir secukupnya. Ini plastik ini untuk memasukkan kamera, kamera tongsis. Jadi tongsisnya diisi ke plastik, contoh seperti ini, agar tongsisnya tidak kotor lah gitu kan. Nah, tongsis masuk ke plastik, kemudian atur tinggi secukupnya gitu, agar kamera mengarah ke papan tulis seluruhnya.
Contoh seperti ini. Jadi setelah tongsisnya berdiri di atas botol yang berisi pasir gitu. Sebenarnya kan kalau di toko ada ya, misal di supermarket besar-besar semacam di Borma atau di Carrefour, tripod disebutnya kan, tripod. Nah, nanti kedepannya ya bisa diperbaiki insya Allah. Jadi ini contoh, jadi ketika Bapak meletakkan kameranya di tongsis, kameranya tersorot ke papan tulis. Jadi Bapak menjelaskan di papan tulis, sedangkan siswa kameranya mengarah ke kertas kotretan gitu, agar belajarnya sifatnya dua arah. Ketika Bapak menjelaskan ada yang tidak ngerti langsung bertanya, dan pertanyaannya apa tinggal tulis di kertas gitu kan, sehingga waktunya juga insya Allah efektif ya. Ini karena materi sekolah kan jalan terus, sedangkan yang dipelajari tidak boleh menumpuk atau dipelajari nanti gitu. Karena kalau dipelajari nanti menumpuk itu, kalau untuk matematika, fisika, kimia kesulitannya banyak banget gitu, dan akan persulit anak itu sendiri. Karena materi yang secara berangsur dipelajari itu biasanya lebih mudah dan lebih efektif, lebih banyak hasil gitu, insya Allah seperti itu. Jadi karena pandemi corona ini, materi di les harus berjalan agar anak itu juga tidak terlalu beban di kemudian hari kan. Jadi Bapak insya Allah siaplah untuk belajar online, untuk akses anak-anak yang mau teruskan belajar gitu. Nah, ini contoh di papan tulis. Jadi tongsis ini mengarah ke papan tulis. Ini Bapak gunakan masih kapur. Balik papan ini juga ada sebenarnya, pakai spidol ya. Cuma tidak dipakai yang spidol karena faktor bahan kimia itu daya uapnya dan juga kotorannya juga susah dibersihkan gitu kan. Jadi setelah Bapak misalkan setelah belajar online sejam setengah misalkan, nah ini kertas kotretan, kertas buram ya, 2 lembar kertas buram yang kertas stensil coklat itu, setelah pakai itu dibuang karena banyak sisa kotoran kapur gitu. Jadi ini penghapusnya, ini masih agak bersih ya. Nanti kalau udah tebal itu harus dicuci, dikeringkan, baru dipakai. Karena kalau tidak dicuci, numpuk di papan tulis, akibatnya warnanya jadi putih, sehingga kapur tulisnya tidak tampak, tidak kelihatan. Jadi ketimpa putih dengan putih, akhirnya tulisan kapurnya tidak kelihatan gitu kan. Gitu. Jadi ada pembersihan juga di papan tulisnya, dilap dengan kain basah gitu, agar pembelajaran juga jadi lebih nyaman kan, kelihatan tulisan di papan tulis. Ini kapur. Kemudian karena buku ini Bapak siapkan biar efektif, jadi kalau ada soal-soal yang berkaitan yang mau dibahas, Bapak langsung berikan sesuai soal di buku ini gitu. Jadi waktunya tidak banyak terbuang gitu. Kemudian untuk kertas yang di sini Bapak pakai untuk kotretan ketika menghitung, tidak perlu di papan tulis. Jadi ada angka-angka yang kan tidak perlu semua perhitungannya di papan tulis, Bapak tulis hitungannya di sini gitu kan. Ini pulpen untuk menulis soal yang ada di buku atau di papan tulis untuk perhitungannya, atau soal di siswa yang ada di kamera gitu. Setelah dipindahkan dari kertas ini kan, misalkan soal dari siswa, Bapak buat di papan tulis gitu. Jadi angka-angka yang misalkan diketahui, angkanya aja ditulis di sini, baru lengkapnya di papan tulis gitu. Nah, ini alat
yang Bapak gunakan sekarang gitu. Ini juga sifatnya dadakan, ini pakai GRC. Sebenarnya dindingnya juga belum terlalu, ya belum beres lah, ini belum beres gitu. Jadi GRC, potongan GRC gitu. Nah ini masih sederhana, jadi alatnya ya seperti ini dulu untuk membantu siswa belajar agar tidak terlalu numpuk ya. Nah, jadi bagi siswa yang ingin belajar sama Bapak, ingin teruskan, ingin lanjut, dan yang lain juga kalau ingin belajar dengan Bapak, silahkan aja hubungi nomor Bapak, kontak Bapak ada di channel YouTube Bapak, nomor HP-nya. Ya, semoga materi yang dibahas dan pembelajaran yang dijalani itu manfaat untuk tingkat lanjut. Jadi anak itu lanjut ke depannya tidak terlalu beban gitu kan. Jadi materinya dicicil gitu. Ya, cukup sekian. Ini tutorial Bapak untuk belajar online. Untuk ke anaknya mungkin bisa kreativitas sendiri, menggunakan apa dicoba aja ya, biar nyaman lah belajarnya kan. Jadi semoga bisa membantu Bapak ya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya.